Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Berjumpa lagi dengan saya Tarhib Muzayin. Saya akan mengajukan materi pembelajaran akidah akhlak. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang adab pergaulan dalam Islam, yang khususnya adab bergaul dengan teman sebaya. Tujuan pembelajaran kali ini supaya kalian dapat menjelaskan pengertian teman sebaya, yang kedua menjelaskan adab bergaul dengan teman sebaya, yang ketiga dapat menjelaskan larangan dalam bergaul dengan teman sebaya, dan yang terakhir adalah dapat mempraktekkan adab bergaul dengan teman sebaya. Pengertian bergaul dengan teman sebaya. Bergaul dengan teman sebaya adalah pertemanan seorang individu dengan individu lainnya yang tingkat usianya hampir sejajar. Kelompok baru ini memiliki ciri, norma, dan kebiasaan yang jauh berbeda dengan apa yang ada di lingkungan keluarganya, di mana kelompok teman sebaya ini merupakan lingkungan sosial yang pertama di mana anak bisa belajar untuk hidup bersama dengan orang lain yang bukan merupakan anggota keluarga. Cara mencari teman sebaya yang baik menurut Islam. Yang pertama, teman yang cerdas. Bergaul dengan orang yang bodoh atau kuno pada akhirnya akan menimbulkan keburukan dan putusnya hubungan silaturahim sekalipun dalam waktu yang relatif lama. Cara mencari teman sebaya yang baik menurut Islam yang kedua adalah memiliki akhlak yang baik. Seorang teman yang telah diliputi oleh emosi, pikir, penakut, dan cenderung mengikuti hawa nafsunya tidak akan menghasilkan pergaulan atau pertemanan yang baik. Cara mencari teman sebaya yang baik untuk Islam yang ketiga adalah bukan orang fasik. Tidak ada kebaikan sama sekali bergaul dengan orang fasik, karena biasanya orang fasik akan meremehkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hati semakin dekat terhadap perbuatan maksiat itu sendiri. Cara mencari teman sebaya yang baik untuk Islam yang keempat adalah bukan orang yang ragus. Menurut Imam Al-Ghazali, bergaul dengan orang yang ragus terhadap hal-hal dunia merupakan racun pembunuh. Oleh karena itu, bergaulah dengan orang yang tidak ragus terhadap hal duniawi. Cara bergaul dengan teman sebaya. Yang pertama, saling menghormati dan toleransi. Teman sebaya dimungkinkan dapat berasal dari berbagai kalangan berbeda agama, tradisi, dan kebudayaan. Dengan sikap saling menghormati inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam bergaul. Tata cara bergaul dengan teman sebaya yang kedua adalah saling bekerjasama dan tolong-menolong. Tolong-menolong merupakan bagian dari ajaran Islam yang dianjurkan. Tolong-menolong yang dimaksud sini adalah tentu saja tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tata cara bergaul dengan teman sebaya yang ketiga adalah saling mengasihi dan melindungi. Kasih sayang akan menciptakan masyarakat yang rukun, solid, dan kompak, dan akan melahirkan kepekaan sosial yang kuat. Bahkan seorang yang menyayangi temannya dengan tulus akan melahirkan persaudaraan yang hakiki. Tata cara bergaul dengan teman sebaya yang keempat adalah saling menasihati. Ketika ada teman yang berselisih atau bertengkar ataupun melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap teman-teman yang lain, maka sebagai teman kita wajib menasihatinya. Larangan bergaul dengan teman sebaya. Yang pertama, kita dilarang bermusuhan. Yang kedua, dilarang pergaulan bebas. Yang ketiga, dilarang melanggar norma agama, masyarakat, dan negara. Bermusuhan artinya tidak ramah atau tidak bersahabat. Oleh karena itu, bermusuhan berarti tindakan tidak bersahabat atau tidak ramah terhadap sesama. Agama Islam melarang bermusuhan, apalagi dalam waktu yang cukup lama.
Pergaulan bebas yang dimaksud di sini adalah berbaurnya kaum lelaki dan perempuan yang bukan mahram di suatu tempat di mana mereka dapat saling memandang, memberi isyarat, berbicara, bahkan saling bersentuhan dan berlanjut kepada perbuatan negatif yang diharamkan. Melanggar norma agama dan masyarakat. Pergaulan yang tidak beretika terkadang dapat melanggar norma, terutama norma agama. Melanggar norma agama berarti melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan agama, seperti mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi narkoba, melanggar tata tertib lalu lintas. Sekian ada pergaulan dalam Islam, poin ada bergaul dengan teman sebaya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan teman. Kalau kita kehilangan uang, kita bisa pinjam ke teman, tapi kalau kita kehilangan teman, kita tidak bisa pinjam uang. Akhlakmu tak jauh dari perilaku temanmu. Seorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan siapa yang dia jadikan teman. Hadis riwayat Abu Dawud. Sekian, jangan lupa like and subscribe di Lurah Channel.